Selamat malam kepada yang terhormat Pak Wiwin Kusuma Atmajaputra. Perkenalkan, nama saya Jessica Lemika dengan NIM 2105010069. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai sumber daya alam maritim Indonesia dan Kepulauan Riau. Yang pertama yaitu potensi sumber daya maritim Indonesia. Luas Laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, namun meliputi juga berbagai bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya yang memanfaatkan pesisir laut tersebut dikenal sebagai sumber daya pesisir. Yang pertama ada perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Di Indonesia bagian barat, dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Kondisi agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter. Di kawasan Indonesia bagian timur, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan dengan tambak biasanya adalah ikan bandeng dan udang. Kemudian yang kedua ada hutan bakau atau mangrove. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Hutan mangrove Indonesia tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Yang ketiga ada terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik. Kemudian ada potensi sumber daya maritim Kepulauan Riau. Terbagi menjadi 4, sumber daya kelautan dan perikanan, kemudian energi keberlanjutan, jasa transportasi, pelayaran dan perdagangan, dan wisata bahari atau maritim. Sumber daya kelautan dan perikanan. Wilayah di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi ekosistem terumbu karang yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah wisata bahari, dengan prioritas kawasan yaitu Kabupaten Natuna, Kabupaten Ninggah, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Provinsi Kepri yang memiliki laut seluas 24.121.530 hektar dan daratan seluas 1.059.511 menyimpan potensi pengembangan perikanan budidaya atau aquacultur yang sangat besar, terutama budidaya laut atau marikultur. Dengan luas daratan 1.059.511 hektar tersebut, Provinsi Kepri memiliki potensi pengembangan perikanan budidaya air payau dan tawar yang diperkirakan masing-masing seluas 2.063 hektar dan 819 hektar, dan menyebar hampir di semua kabupaten atau kota. Di sini ada jenis-jenis ikan laut Kepri. Yang pertama ada jenis ikan pelagis, yaitu contohnya ada teri dan ikan bawal. Kemudian ada jenis ikan demersal, yaitu ikan kakap merah dan ikan Napoleon.
Kemudian jenis ikan karang, di situ ada kerapu dan baronang. Kemudian ada sumber daya krustase, kepiting, dan rajungan, dan sumber daya udang. Potensi maritim Kepri bagi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sektor sumber daya kelautan dan perikanan merupakan ujung tombak sebuah negara maritim. Sektor ini merupakan sektor terbarukan yang dapat memberikan manifestasi terbesar dalam pengelolaan perekonomian berbasis maritim. Visi Universitas Maritim Raja Ali Haji pun menyangkut tentang kemaritiman, yaitu menjadi pusat unggulan riset dan budaya maritim yang berdaya saing internasional pada tahun 2040. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih.